Nah, selamat pagi Bapak-bapak dan saudara dikasih Tuhan. Salam. Ya, kita tetap terus bersyukur kepada Tuhan, kasih-Nya, ya, penyertaan yang terus Tuhan nyatakan bagi kita. Dan saat ini kita terus selalu ya diajak untuk selalu berdoa untuk bangsa dan negara. Ya, untuk itu mari kita akan alasi untuk kita membaca firman Tuhan di dalam surat Roma. Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama kita baca ayat 16 dan 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Bapak-bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, ya, di dalam hidup ini ya itu tidak lepas dari perjuangan. Di dalam hidup ini tidak lepas dari perjuangan. Bukan hanya seenaknya sendiri, namun terus tidak henti-hentinya dalam hal untuk selalu berjuang. Ya, bagaimana kita ya untuk ya dalam orang bekerja itu perjuangan, dalam rumah tangga perlu perjuangan. Demikian juga dalam kehidupan iman, kelangsungan iman kita atau pelayanan itu pun juga perlu perjuangan. Nah, di dalam firman Tuhan ini merupakan suratan Rasul Paulus kepada orang percaya di Roma. Ya, kita tahu yang terus seringkali sampaikan, Paulus itu seorang yang dulu punya riwayat hidup yang dahulu sebagai orang Farisi, tokoh umat yang berpengaruh. Dia katakan kegiatannya sebagai ya penganiaya orang-orang Kristen yang kejam dan ganas. Namun oleh kemurahan Tuhan, Tuhan memanggil Paulus melalui ya proses di mana Tuhan menampakkan diri kepada Paulus dalam perjalanan untuk menganiaya jemaat Tuhan. Dan Tuhan memilih ya Paulus dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi alatnya, rasulnya. Ya. Nah, Bapak-bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, ya, Paulus untuk menjadi rasulnya Tuhan, untuk menjadi utusan Tuhan yang bagaimana punya riwayat hidup yang lama sedemikian. Ya, Paulus pasti juga dibayangi hal-hal yang akan terjadi ke depan dalam kehidupannya ketika mau diutus oleh Tuhan. Ya. Jadi dibayangi hal-hal yang akan terjadi atau menimpa di dalam kehidupannya ketika dalam pelayanan. Dan itu pasti bukan sesuatu yang mudah. Pasti sesuatu yang tidak ringan. Secara manusia
pasti juga sesuatu yang menakutkan, ya, dan membahayakan akan dirinya. Ya, saya pun juga ya sebagai contoh, ya sebagai penguat. Saya waktu masuk ya mulai keluarga yang baru, punya anak yang masih kecil, saya tuh dibayangi dengan hal-hal yang akan terjadi ke depan. Ketika kita punya anak, ya seperti yang kita lihat, orang lain pun juga kadang-kadang pasti juga akan mengalami nanti mengalami sakit. Ya, saya dibayangi dengan keadaan pribadi, kemampuan yang terbatas. Nanti kalau sakit pasti harus biaya. Dulu udah ada BPJS. Ya, dibayangi dengan satu biaya. Kadang-kadang nanti bagaimana. Ya. Tapi saat itu saya lantas berpikir, karena kita sebagai orang percaya Tuhan, dari hal ini saya sampaikan di hadapan Tuhan. Bayangan demikian saya bawa ke dalam Tuhan. Ya, saya sadar saya banyak kekurangan dan kelemahan. Namun kami percaya Tuhan, Engkau pasti tidak akan membiarkan. Ketika itu toh diizinkan anak sakit, pasti Tuhan pun juga tidak akan membuat ya lebih daripada kemampuan. Ya. Ini selalu menjadi perjuangan dalam kehidupan iman dengan tantangan yang sedemikian. Ya, puji Tuhan, saya dalam punya anak itu, Tuhan itu begitu luar biasa. Enggak ngalami hal-hal yang sakit itu sampai harus biaya pilek atau itu wajar. Tapi seolah sampai besar itu enggak, istilahnya masuk dokter dalam keadaan sakit. Ya. Jadi enggak pernah. Ya, jadi selalu dalam lawatan Tuhan, pemberian Tuhan, dan selalu dalam kesehatan. Ya. Jadi hal itu dalam pergumulan serahkan kepada Tuhan, dan Allah itu ternyata nyatakan kuasanya. Apa yang saya dalam suatu bayangan itu menjadi suatu tantangan, ya. Tapi ketika saya bawa kepada Tuhan, ternyata Tuhan pun juga memberkati. Ya. Jadi hal yang sesuatu yang saya pikirkan, sesuatu yang menakutkan, ya ternyata Tuhan itu selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Nah, Bapak-Bapak dan saudara yang kasih Tuhan, ya Paulus ya dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan dari latar belakang kehidupannya yang dulu sebagai orang yang ya sebagai tokoh umat yang berpengaruh, ya ini pasti ya bagaimana segala sesuatu tidak pernah kekurangan. Tapi ketika Tuhan panggil untuk menjadi rasulnya Tuhan, ya bayangan-bayangan yang akan terjadi ke depan itu ada di dalam Paulus. Ya. Dan itu sesuatu yang bukan sesuatu yang tidak ringan. Ya. Mungkin mungkin banyak orang mungkin masih bertanya-tanya, masih meragukan Paulus. Mosok Paulus kok bisa demikian? Ya. Bagi orang Kristen mungkin pun juga meragukan, dia tuh penjahat, orang yang kejam. Ya. Itu bisa membuat orang itu menjadi bertanya-tanya, bisa meragu tentang keberadaan Paulus. Nah, juga tidak ada bedanya
yang sering ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dalam pelayanan. Ya. Jadi kadang-kadang juga sesuatu yang kadang-kadang membayangi dalam hidup. Saya pun sudah sering kali saya sampaikan, satu dinasihat oleh ya saudara seiman, bahkan sebagai tua-tua dulu tuh. Ya mungkin pikirannya juga demikian. Di dalam pelayanan ampun tenanan, wis pokoknya dan nanti rasa keluh, nanti kalau keluarga gimana. Itu dinasihati berulang kali. Karena mungkin bayangan tentang pelayanan itu mungkin ya sesuatu yang akan membuat kita tuh mengalami yang tidak baik. Ya. Tapi justru ketika orang berbicara demikian, saya meyakinkan diri Tuhan. Ya, apa yang dikatakan mereka tidak jadi, saya tetap percaya kepadamu. Tuhan pasti menolong. Jadi saya membawa semua itu, dari semua itu saya percayakan semua kepada Tuhan. Jadi tidak membuat kita tunduk. Jadi ini perlu sesuatu kepercayaan. Ya. Nah, Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan, dalam suratan kepada jemaat di Roma, Paulus ini memberikan pernyataan ya, atau kesaksian, yaitu tentang keyakinannya ya. Keyakinannya Paulus yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Paulus sadar dia adalah orang yang jahat, orang yang paling hina, yang paling berdosa dari rasul-rasul. Kok sampai Tuhan menerima, Tuhan ya memanggil. Ya. Itu sesuatu yang di luar pemikiran manusia. Dan itu membuat Paulus ini untuk senantiasa yaitu yakin. Keyakinannya kepada Tuhan, kepada Injil itu sangat kuat. Apapun yang dihadapi tantangan ke depan, ya kekuatan Allah yang menyelamatkan itu bisa terjadi. Ya. Bagaimana Paulus dalam pelayanan? Seperti apa yang telah diungkapkan. Kita baca di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan ya 37. Ini membuktikan bagaimana keyakinan Paulus, bagaimana hal yang menimpakan dirinya. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada di sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, secara manusia memang dibayangi, ya, menjadi sesuatu yang menakutkan. Ya, memang
dalam pelayan Paulus memang mengalami begitu banyak penderitaan, penindasan, penganiayaan, telanjangan, sampai ya maut ada di depannya. Tapi puji Tuhan, di situ membuktikan bagaimana keyakinan Paulus itu begitu luar biasa. Ya. Paulus sadar bahwa dalam pelayanan mengalami banyak masalah, tantangan, penderitaan, tapi membuktikan dia tidak takut. Artinya punya keyakinan yang sangat kuat. Ya. Kalau toh harus menderita, kalau toh harus penjara, kalau toh harus mati, dia punya keyakinan yang sangat kuat. Jadi di situ ya Paulus tidak ragu-ragu, ya, tidak bimbang. Jadi apa yang disampaikan Paulus ini kepada jemaat di Roma agar orang percaya di Roma itu juga tidak ragu-ragu dan bimbang, menjadi percaya. Ya. Jadi untuk meyakinkan orang lain, Paulus juga meyakinkan dirinya sendiri. Ya. Meyakinkan dirinya sendiri. Ya. Ini sesuatu yang sangat perlu ya bagi Paulus dalam pelayanan. Ya, apa artinya ketika apa yang kita lakukan serba bimbang, ya, serba ragu-ragu. Ya, bagaimana yang kita lakukan membuat orang itu menjadi yakin. Ya memang kadang-kadang seseorang itu memang kadang-kadang gak sama mensikapi ya pelayanan, mensikapi dalam kehidupan iman, termasuk apa yang terjadi ya yang menimpa dunia negeri ini dengan pandemi virus corona ini. Mensikapi masing-masing kadang-kadang tidak sama. Ketika tetap terus dihimbau kita beribadah, ya awalnya mulai daripada pelayan, natua, apartemen, terus menjadi new normal. Ya, tidak semuanya tidak maksimal orang datang. Ya, bahkan sampai sekarang, ya ada rasanya masih rasa takut. Tapi kalau ke mall tidak takut, rekreasi tidak takut, ya. Jadi seringkali dalam kehidupan ini, dalam keadaan ya yang terjadi itu seringkali ya sepertinya mensikapinya tidak sama. Dan tidak menunjukkan suatu perjuangan, ya, tidak menunjukkan suatu perjuangan dalam iman. Ya. Jadi ini sesuatu yang perlu bagi Paulus, bagaimana ketika dalam pelayanan dipanggil Tuhan, terlebih ketika Tuhan memanggil dia tuh untuk nanti kepada bangsa-bangsa itu supaya percaya, ya, seperti pada ayat ya di dalam awal daripada surat Roma ini, bagaimana Paulus dipanggil. Kita baca di dalam pasal 1 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 di situ.
Demikian saya bacakan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Ya. Jadi supaya dalam pelayanan itu seperti apa yang Allah mau, supaya benar-benar dapat menjadi berkat, orang itu bisa percaya, taat kepada Kristus. Ya. Ini menjadi suatu pergumulan daripada Rasul Paulus, bagaimana supaya apa yang Tuhan kehendaki atas dirinya, panggilan, pilihan atas dirinya itu dapat tercapai. Memulai dirinya untuk senantiasa punya keyakinan yang kuat dalam Injil. Ya. Ternyata memang dalam perjalanan pelayanan juga bukan suatu perkara ringan. Tapi setiap apa yang dihadapi, benar-benar Paulus ini membuktikan bagaimana keyakinan yang kuat. Meskipun pernah dikatakan dalam 2 Korintus 1 ayat 89 itu dia pernah putus asa. Ya. Pernah putus asa, tapi itu ya menjadi suatu pelajaran untuk dia tidak mengandalkan kekuatan manusia, dikatakan dalam 2 Korintus 1 ayat 89 itu. Supaya tidak menyandarkan dirinya sendiri kepada Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, itu menjadi suatu pengalaman. Pernah rasanya putus asa, tapi selanjutnya penderitaan, kesesakan, wah dia menunjukkan sikap imannya yang luar biasa. Ya, seperti di dalam 2 Korintus kita baca 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya. Ini membuktikan bagaimana Paulus menunjukkan sikapnya yang tidak takut. Ya, punya pengalaman-pengalaman, pernah rasanya memang masih putus asa, tapi itu menjadi pelajaran untuk tidak mengandalkan akan dirinya sendiri, mengandalkan Tuhan. Dan dialami selanjutnya dan menuliskan tentang suratannya kepada jemaat di Korintus ini, ya bagaimana ketika menghadapi semuanya dia katakan aku senang dan rela, ya, dalam apapun karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ia sadar dalam keterbatasannya, tapi tahu kemana dia berharap. Tapi justru ketika semakin menyadari kelemahannya, bersandar pada Tuhan, wah kekuatan kuasa Tuhan itu wah dirasakan sesuatu yang luar biasa. Ya. Hingga kita tahu bagaimana buah daripada pelayanan Paulus kemanapun
boleh menjadi berkat. Orang-orang dibangun kehidupannya. Ya. Dan itu terus disaksikan kepada jemaat manapun atau kepada anak rohaninya. Ya. Kepada Timotius selalu ya menceritakan tentang kesaksiannya di dalam Tuhan. Untuk semakin orang yang dilayani itu semakin kuat. Ya, percaya dan taat kepada Kristus. Itu harapan daripada Paulus sesuai dengan panggilan Tuhan untuk semuanya. Ya. Maka ya seperti kepada anak rohaninya atau kepada jemaat-jemaat dimanapun dia selalu bersaksi ya tentang dirinya yang dulu sebagai seorang yang berdosa karena mengalir jemaat ya, tapi dia ya dengan itu dia yakin ya kasih karunia-Nya itu tidak sia-sia dalam kehidupannya. Ya. Dia bekerja giat. Yang mana ketika orang mendengar, jemaat yang mendengar, yang menerima apa yang disampaikan Paulus itu, mereka juga mantap. Ya, mantap. Ya. Menjadi kuat. Tidak ragu-ragu. Ya, di dalam menghadapi tantangan masalah tidak lemah, semakin kuat. Nah, Bapak-bapak dan saudara yang kasih Tuhan, ini sungguh sangat penting bagi kehidupan kita. Ya, ketika kita ini senantiasa dengan penuh keyakinan di dalam pelayanan, bahkan juga di dalam kehidupan iman kita sehari-hari, itu sangat penting untuk kita punya keyakinan yang kuat. Dan nantinya bisa berdampak kepada yang lain-lainnya, juga akan terus menjadi berkat. Orang-orang yang lemah bisa punya pengharapan, orang yang punya masalah apapun, ketika kita menunjukkan bagaimana keyakinan itu membuat mereka juga terbangun kehidupan iman rohaninya. Ya. Sebab setiap orang pasti dihadapkan suatu tantangan masalah. Tapi ketika kita yakin, ya semua bisa berlalu. Ya, semua bisa berlalu. Dan keyakinan kita itu akan menunjukkan apa yang kita lakukan juga menjadi suatu tindakan-tindakan iman. Ya. Karena kita mengalami bagaimana Tuhan itu menyatakan kuasanya di tengah-tengah orang yang lemah. Di tengah-tengah ketika mengalami penderitaan timbul keraguan. Itu akan bangkit. Akan dikuatkan. Ya. Akan dikuatkan. Seperti Paulus bagaimana kehidupannya dalam penderitaan, dalam apapun saudara, secara ekonomi, secara keadaan. Wah, dia menunjukkan sikapnya yang tidak mudah lemah. Itu terus juga dituliskan secara mendetail. Saya percaya ketika orang membaca, itu pun juga dikuatkan, dibangun. Saya juga merasakan bagaimana kalau saya membaca tulisan daripada Rasul Paulus itu benar-benar saya hayati. Wah, itu sesuatu yang sangat indah. Ya, sesuatu yang sangat indah, menjadi suatu kekuatan. Apa yang disampaikan itu benar-benar datang dari Allah. Sesuatu yang bisa memberikan semangat, ya, dorongan yang kuat ketika dalam kelemahan, dalam apapun juga. Ya. Saya terus belajar dari semuanya itu, bagaimana mulai dari
dalam masalah keluarga, mulai menghadapi ekonomi. Ya, biar kata-kata iman itu tetap ada di dalam diri saya. Tidak tenggelam dalam keadaan apapun. Ya. Tidak tertekan dengan semua masalah. Ya. Tapi kita rela ketika itu Tuhan izinkan sebagai suatu proses untuk kita mendasari hati kita bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Ya. Ketika dulu saya juga dalam kondisi nol, adanya hanya sesuatu yang kecil, saya belajar Tuhan dengan apa yang sedikit ini kami serahkan kepadamu. Ya, karena saat itu saya dihadapkan suatu tantangan. Waktu itu saya berdoa puasa, apa yang kamu punya? Seperti waktu Tuhan Yesus ya suruh kepada murid memberi makan 5.000 orang. Oh, saat itu murid-murid, ya bagaimana bisa? Tapi Tuhan, apa yang ada pada? Ada 5 roti dan 2 ikan. Oh, itu menjadi suatu jawaban dalam pergumulan. Saya belajar melangkah apa yang dari kecil. Tuhan, dengan yang kecil ini kan percaya Engkau pasti melipat gandakan. Dan itu terjadi. Memberikan jalan keluar. Nah, jadi semua apa yang Tuhan izinkan, ya secara manusia sangat terbatas, tapi kita mendasari akan kuasa Allah yang tidak pernah berubah. Hati kita tidak mudah, ya lemah, tidak mudah tenggelam, tapi tahu saatnya Tuhan pasti akan nyatakan kuasanya. Nah, jadi hal ini sesuatu yang sangat penting bagi Paulus, dan ini menjadi suatu pelajaran bagi kita ketika kita dalam hidup ini. Memang pasti juga dibayangi hal-hal yang akan terjadi ke depan. Tapi Paulus sudah memulainya dari fase 1 tentang bagaimana keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Ya. Dan ini biar kiranya juga ada di dalam kehidupan kita. Memang bagi kita seperti dikatakan firman Tuhan, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, iman ini benar-benar menjadi suatu segala-galanya. Meskipun secara alamiah kita bisa ada suatu kemampuan lebih, tapi kalau tidak didasari dengan iman, itu bisa menjadi suatu kegagalan. Ya, Paulus kurangnya apa? Ya, tetapi segala sesuatu dia katakan sia-sia. Segala sesuatu merugikan. Segala sesuatu adalah sampah. Dia hanya ingin terus tetap Kristus menjadi segala-galanya di dalam kehidupannya. Dan untuk itu, dengan situasi keadaan yang terjadi di negeri kita, ya memang kalau mendengar kabar-kabar berita bagaimana pemerintahan sekarang ini merupakan tantangan yang tidak ringan. Bagaimana orang berusaha untuk mengacau, tidak senang dengan pemerintahan sekarang karena ada sesuatu hal yang lain. Namun kita percaya ketika Tuhan di tengah-tengah negeri kita, orang-orang yang takut akan Tuhan, dan negeri pasti akan ditolong oleh Tuhan. Tantangan boleh datang, tapi kita tahu Tuhan itu sanggup menolong untuk negeri, karena kita selalu berdoa untuk bangsa dan negara. Nah, biar firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat, menjadi alas doa bagi kita. Yesus berkati.